warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau ngebahas tentang teori struktural fungsionalisme, mulai dari pengertiannya, kelebihan, dan kekurangannya, sampai gimana sih penerapannya di administrasi publik. Nah, pertama kita mulai dari substansi teorinya dulu. Teori struktural fungsionalisme itu melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, setiap bagian itu punya fungsi masing-masing supaya sistemnya tetap berjalan dengan baik. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Talcott Parsons dan Emile Durkheim. Mereka beranggapan kalau masyarakat itu ibarat tubuh manusia. Jadi, kalau satu bagian tubuh bermasalah, bagian lain juga ikut terganggu. Talcott Parsons juga punya konsep yang cukup terkenal, yaitu AGIL. AGIL ini singkatan dari adaptation, yaitu adaptasi, goal attainment, yaitu pencapaian tujuan, integration, yaitu integrasi, dan latensi, pemeliharaan pola. Intinya, kalau keempat fungsi ini berjalan, maka sistem sosial bakal tetap stabil. Selanjutnya, kita bahas kelebihan dari teori ini. Yang pertama, teori ini membantu kita memahami kenapa masyarakat bisa tetap tertib dan stabil. Jadi, kita bisa lihat bahwa setiap bagian itu penting dan punya peran masing-masing. Yang kedua, teori ini cocok banget buat menganalisis lembaga-lembaga, termasuk pemerintahan, karena kita bisa lihat bagaimana tiap bagian saling bekerja sama dalam satu sistem. Tapi, tentu saja ada juga kekurangannya. Teori ini terlalu fokus sama stabilitas, jadi kadang kurang memperhatikan konflik yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat. Selain itu, teori ini juga dianggap kurang kritis, karena sekarang kita masuk ke implementasi dalam administrasi publik. Dalam dunia administrasi publik, teori ini bisa kita lihat dari cara kerja pemerintahan. Misalnya, ada kementerian, dinas, dan berbagai lembaga lain yang masing-masing punya tugas dan fungsi. Semua itu harus saling bekerja sama. Kalau satu bagian yang nggak jalan dengan baik, misalnya pelayanan di suatu instansi buruk, maka dampaknya bisa ke sistem pelayanan publik secara keseluruhan. Contohnya, dalam pelayanan publik, kalau koordinasi antar lembaga bagus, pelayanan ke masyarakat juga jadi lebih efektif. Tapi, kalau tidak terintegrasi, biasanya muncul masalah seperti birokrasi yang lambat atau pelayanan yang kurang maksimal. Jadi, teori ini menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan fungsi masing-masing bagian dalam sistem pemerintahan. Inklusif, lingkungan yang terbuka dan ramah bagi semua orang, lingkungan yang tidak memandang kami dengan kelemahan, lingkungan yang tidak melapap kami dengan perbedaan, lingkungan yang tidak mengecilkan kami dengan belas kasihan. Kami yang membawa cinta di setiap langkah, kami yang terhambat mengejar perkembangan zaman, kami yang terus beradaptasi lebih pada keadaan. Kami yang melihat dunia lebih tajam daripada mata. Kami yang mendengar setiap detak kata yang tak terucap. Di sini kami diterima. Di sini kami menjadi bagian. Ketersediaan lingkungan yang dibangun dengan penuh perhatian memberikan kami ruang kebebasan tanpa terpetakan. Rasa aman yang terukir dari senyum dan genggam hangat dalam memberikan bantuan mendorong kami untuk terus terlibat tanpa memikul kekhawatiran. Pelayanan tulus yang menjunjung profesionalitas berdasarkan pemahaman membuat kami merasakan keadilan. Bukti nyata komitmen penyediaan lingkungan tanpa sekat perbedaan membuat kami lebih aktif dan berdaya sebagai warga negara. Kehadiran pelayanan publik yang inklusif menjawab kebutuhan semua orang tanpa ada yang merasa terabaikan. Menjadi bagian dalam perkembangan sebuah perubahan membuat kami bukan sekedar merasa dihargai namun juga diakui. Penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan, pelayanan unit pengendalian gratifikasi. Mendorong kami secara maksimal untuk terus mengambil peran dan berdampak bagi banyak orang. Kami berharap setiap sudut kehidupan menyapa kami dengan ruang tanpa sekat perbedaan.
Dan kami siap terus terlibat untuk pengembangan pembangunan ruang publik yang ramah bagi semua orang. Ruang publik yang inklusif bukan pilihan, melainkan batu dasar keadilan. Karena kami berhak mendapatkan pelayanan yang setara, sebab inklusif bukan eksklusif. Kemendagri telah memulai langkah nyata menuju pelayanan publik yang inklusif dan ramah untuk semua. Tidak ada pelayanan yang adil tanpa keberpihakan pada keragaman. Saatnya pemerintah daerah dan masyarakat ikut bergerak karena inklusivitas harus jadi budaya bersama. Ayo wujudkan layanan publik yang ramah, setara, dan inklusif untuk semua. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari pelayanan yang merangkul keberagaman. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa teori struktural fungsionalisme melihat masyarakat dan pemerintahan sebagai sistem yang saling terhubung. Walaupun punya kekurangan, teori ini tetap penting untuk memahami bagaimana sistem administrasi publik bisa berjalan dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, materi ini saya ambil dari buku teori sosial ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.